rekening kamu nganggur selama 3 bulan, itu diblokir oleh negara. Tanah kamu nganggur 2 tahun, itu pula akan disita oleh negara. Tetapi ketika saya dan Anda nganggur bertahun-tahun, negara sama sekali tidak pernah peduli. Itulah realita yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini, ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang Prabowo Subianto yang adalah Presiden Republik Indonesia ini. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, perlu kita ketahui bersama-sama bahwa isu pemblokiran nomor rekening yang nganggur selama 3 bulan ternyata itu bukan basa-basi. Hari ini sudah ada 140.000 nomor rekening yang diblokir oleh PPATK dengan nominal uang mencapai 428 miliar rupiah. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, kalau memang kalian punya nomor rekening, punya uang jutaan rupiah yang kalian simpan di bank, lebih baik sejak kamu menyaksikan berita ini, aset-aset kamu yang ada di bank itu ditarik semuanya. Tabungan-tabungan kamu yang diendap di bank itu ditarik semuanya. Kebijakan pemerintah hari ini benar-benar konyol. Kebijakan pemerintah hari ini benar-benar menyusahkan rakyat. Kebijakan pemerintah hari ini benar-benar tolol. Siapa yang tidak akan marah? Sebuah kebijakan yang pada akhirnya tidak akan merugikan kita masyarakat Indonesia, tetapi semua perbankan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini pasti akan menjadi persoalan, pasti akan menciptakan sebuah polemik baru. Sekali lagi, saya perlu mengajak pemirsa sekalian bahwa jikalau kalian punya tabungan di bank yang mungkin niatnya untuk membeli tanah, yang niatnya mungkin kumpul bertahun-tahun untuk membeli mobil dan lain sebagainya, lebih baik ketika kamu menyimak pemberitaan ini, silakan semua dana kamu itu ditarik. Daripada nanti diblokir oleh PPATK, sebuah lembaga negara yang benar-benar brutal. Sebuah lembaga negara yang benar-benar konyol dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan. Apakah ini atas dasar instruksi dari Presiden Prabowo Subianto? Kita pun tidak tahu. Karena sampai hari ini, seorang Presiden Republik Indonesia yang bernama Prabowo Subianto sama sekali tidak bersuara dengan kebijakan dari PPATK yang memblokir ratusan ribu, mungkin akan terus bertambah, nomor-nomor rekening dari masyarakat Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa pemblokiran nomor rekening ini karena terafiliasi. Nomor-nomor rekening ini diduga melakukan judol dan lain sebagainya. Kalau pemerintah punya logika yang waras, kalau pemerintah tidak tolol, kalau pemerintah tidak dungu, seharusnya yang mereka berantas adalah judol itu sendiri, bukan rekening yang diblokir. Kalau pemerintahnya masih waras. Tetapi hari ini kita sebagai rakyat benar-benar dibuat susah
oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, oleh keputusan-keputusan pemerintah dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, saatnya kita sebagai rakyat harus bergandeng tangan bersama-sama. Mari kita selamatkan tabungan-tabungan kita. Mungkin ada yang 1 juta, mungkin ada yang puluhan juta, mungkin ada yang ratusan juta, mungkin ada yang miliaran rupiah. Silakan tabungan-tabungan itu ditarik sebelum pada akhirnya PPATK yang memblokir. Terlalu sadis. Negara ini semakin hari semakin brutal. Keputusan pemerintah semakin hari semakin rusak. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Baru baca berita berkaitan kebijakan konyol PPATK. Sampai saya buat VT ini sudah ada 140.000 nomor rekening yang dibekukan dengan nominal uang itu hampir 0,5 triliun, yaitu lebih tepatnya 428 miliar. PPATK berdalih bahwa itu dianggap sebuah hal yang misterius karena uang itu dianggap mengendon selama 10 tahun di rekening, kemudian diblokir. Saya kok jadi berpikir bagaimana kemudian sekelas lembaga negara yang notabene-nya punya data kemudian menganggap sesuatu hal yang jelas tuannya dianggap sebuah hal yang misterius. Apakah nomor rekening yang jumlahnya 140.000 rekening itu merupakan nomor rekening kejahatan? Apakah 428 miliar dari hasil pemblokiran nomor rekening itu hasil kejahatan? Saya pikir jelas tuannya itu. Nomor rekening itu bertuan. Kenapa kemudian menganggap suatu hal yang dianggap misterius dan kemudian memblokir itu? Mestinya PPATK sadar bahwa ada undang-undang atau norma yang bersifat privat di negeri ini. Semisal bahwa dana yang mengendon itu memang sengaja ditabung semisal oleh warga atau masyarakat semisal, atau setidak-tidaknya untuk persiapan semisal lahiran, pendidikan anak dan lain sebagainya. Karena alasan nomor rekening cuma 3 bulan itu tidak artinya pasif, kemudian dibekukan. Terus bagaimana negara bisa melindungi norma yang bersifat privat di negeri ini? Bukankah setiap individu itu punya hak yang bersifat privat yang harus dilindungi oleh undang-undang? Ya termasuk nomor rekening itu kan sifatnya privat. Kalau negara sudah mengacak-ngacak hal yang bersifat privat, bagaimana negara bisa menghargai dan melindungi warga negaranya? Belum lagi kemarin negara melalui Menko Perekonomian sudah menggadaikan hal-hal yang bersifat dari warga negaranya apa data pribadi dijadikan alat barter transaksi. Sekarang PPATK juga sama mengambil kebijakan konyol. Mestinya kan negara ini kan melindungi hak setiap individu dari warga negaranya. Apa hak pribadi itu? Lantas pertanyaannya saat ini, mau diapain uang yang nominalnya cukup besar yang 428 miliar dari hasil pemblokiran 140.000 nomor rekening itu mau diapain? Mau dijadikan apa oleh PPATK? Nggak tahu apa pertimbangan hukumnya. Menurut hemat saya ini kebijakan yang sangat konyol dan banyol. Jujur akhir-akhir ini pejabat kita pada ngedagel loh. Lucu. Di negara lain, negara-negara lain berlomba-lomba untuk menjaga dan memakmurkan, mensejahterakan rakyatnya. Di negeri ini negara pejabat berlomba-lomba untuk memberikan ancaman terhadap hak-hak warga negaranya. Ini kan banyol. Aduh, Rahman. Mohon Pak Prabowo sebagai kepala pemerintah dan sebagai kepala negara segera memberikan tindakan tegas terhadap lembaga-lembaga yang mengancam hak-hak pribadi warga negara Republik Indonesia ini.
Ternyata pemblokiran rekening itu tidak basa-basi ya teman-teman. Ini ada berita terbaru tanggal 28 Juli. Cerita nasabah rekening bank nganggur berisi uang 50 juta diblok oleh PPATK. Aku nggak ngerti ya teman-teman, kenapa semakin kesini banyak sekali aturan yang nggak masuk akal. Kita sebagai rakyat Indonesia susah payah mencari penghasilan. Sebagian uang kita itu disisihkan untuk membayar pajak. Tahu kan pajaknya untuk siapa? Untuk membayar orang-orang yang ada di atas. Tapi justru mereka itu seperti menginjak kepala kita. Rekening yang tidak melakukan transaksi akan diblokir karena dicurigai bisa disalahgunakan. Maksud aku kan jelas itu nggak ada transaksi. Apa yang harus dicurigai? Aku kasih contoh nih. Aku punya anak kelas 6 SD. 1 tahun yang akan datang, anak aku itu SMP dan rencana mau masuk pesantren. Otomatis harus menyiapkan uang kan. Tiap bulan aku nabung nih misalkan 1 juta. Jelas ya, nabung, tidak ditarik, benar-benar menabung. Terus misalkan selama setahun aku nabung, tiba-tiba diblok gitu. Terus aku kasih contoh lagi ya teman-teman. Di pedesaan, anggap saja petani atau peternak. Mereka itu berpenghasilan sekitaran 3 atau 4 bulan setelah panen. Otomatis nabungnya itu 3 bulan sekali, bahkan 4 bulan sekali kan. Dan penghasilan mereka itu bukan 1 juta, 2 juta, bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Terus tiba-tiba diblokir gitu. Pertanyaan aku, rekening yang berisi uang banyak itu kalau udah diblok, kemanain uangnya? Aku nanya loh Terus tadi juga ada pemberitaan, jika rekening kita diblokir, kita bisa mengajukan ke bank untuk membuka blokiran tersebut dengan beberapa syarat. Maksud aku, kenapa harus ada pemblokiran kalau akhirnya bisa dibuka kembali gitu loh? Ya nggak sih? Sampai aku tadi buka Google loh ya. Tugas PPATK itu apa sih? Ternyata tugas PPATK itu mengecek, menganalisa, mengontrol transaksi yang mencurigakan. Kalau misalkan tidak ada transaksi di salah satu rekening, kenapa harus diblokir? Anjing. Pemirsa sekalian, ini adalah kebijakan-kebijakan tolol yang dipersembahkan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat yang dilakukan oleh lembaga PPATK. Apakah rekening-rekening yang diblokir itu merupakan uang hasil korupsi? Kalau PPATK waras, kalau lembaga pemerintah waras, seharusnya yang mereka kejar adalah pelaku-pelaku korupsi. Atau mereka yang adalah bandar-bandar judol. Atau mereka yang melakukan hal-hal atau transaksi yang bertentangan dengan konstitusi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sekali lagi, kebijakan dari PPATK kali ini benar-benar mau membuktikan kepada kita masyarakat Indonesia bahwa pemerintahan Bapak Prabowo Subianto benar-benar banyak diisi oleh manusia-manusia yang tidak berbobot, oleh manusia-manusia yang tidak berkualitas, oleh manusia-manusia yang punya integritasnya sangat luar biasa. Jujur, saya sangat yakin dan percaya bahwa rakyat Indonesia pastinya akan beramai-ramai, pastinya akan berbondong-bondong untuk menarik tabungan mereka dari bank, daripada berurusan dengan lembaga PPATK yang menurut saya benar-benar luar biadab kebijakannya. Mungkin ini adalah waktunya kita sebagai rakyat harus berani bersuara lantang, melawan kebijakan-kebijakan bobrok yang datang dari pemerintah, kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, kebijakan-kebijakan yang hanya mau menyusahkan rakyat. Kalau rakyat yang melakukan kasus-kasus korupsi mungkin iya. Tetapi ini adalah pemblokiran kepada tabungan-tabungan dari masyarakat Indonesia yang dalam tanda kutip bahwa uang-uang itu mereka simpan untuk masa depan mereka. Mereka tabung untuk masa depan mereka. Tetapi betapa tololnya ketika lembaga pemerintah hadir bukannya mau berpihak kepada rakyat, mau melindungi tabungan-tabungan dari rakyat, tetapi mereka melihat bahwa tabungan-tabungan selama 3-12 bulan tidak pernah ada aktivitas apapun,
Di sana mereka akan melakukan pemblokiran. Kurang ajar nggak? Setolol-tololnya lembaga negara di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak sama tololnya dengan lembaga PPATK ini. Wahai Prabowo Subianto, Anda yang punya kuasa, Anda yang punya wewenang, tolonglah. Kebijakan ini benar-benar menyusahkan rakyat. Kenapa sih? Hari-hari belakangan ini, kebijakan-kebijakan dari Kabinet Merah Putih selalu repotkan rakyat, selalu menyusahkan rakyat, selalu ada aksi protes dari rakyat, selalu ada aksi unjuk rasa dari rakyat. Tunjukkanlah kepada rakyat bahwa kalian adalah manusia-manusia yang berkualitas, manusia-manusia yang punya SDM-nya tinggi, bukan manusia-manusia bebal, bukan manusia-manusia tolol yang dalam setiap kebijakan selalu mendapat reaksi penolakan dari masyarakat. Semoga saja video ini bisa mengetuk pintu hati dari semua pemirsa. Dan saya minta tolong sharekan video ini kepada keluarga kita di mana saja berada, agar keluarga kita jangan menjadi korban dari aksi kebrutalan kebijakan PPATK yang mau memblokir tabungan-tabungan kita yang ditabung untuk masa depan. Sekali lagi, negara kita ini semakin hari semakin bobrok. Kebijakan ataupun keputusan pemerintah semakin hari semakin rusak. Benar-benar hanya mau merepotkan rakyat, benar-benar hanya mau menyusahkan rakyat. Kalau mereka masih waras, urusan kasus-kasus korupsi. Tetapi yang terjadi hari ini, pelaku-pelaku korupsi itu mereka lindungi. Yang mereka peras adalah kita rakyat. Yang mereka kasih susah adalah kita rakyat. Inilah bobroknya pemerintah hari ini. Mari kita simak lagi komentar dari warganet yang lain. Lagi heboh-hebohnya dunia maya ini dengan aturan PPATK yang mana akan memblokir atau memfreeze orang-orang yang punya tabungan di bank-bank konvensional, bank-bank negara, pokoknya seluruh bank di Indonesia. Kalau misalnya kalian punya tabungan, kalian nggak gunakan transaksi sama sekali selama 3 bulan sampai 12 bulan, maka kalian akan diblokir atau di-freeze. Tapi kalian harus tahu dulu, aturan ini sebenarnya sudah diberlakukan oleh bank sejak dahulu kala. Karena gue mantan pegawai bank, jadi gue sedikit tahu ya tentang perbankan itu kayak apa. Aturannya seperti ini udah ada di bank-bank itu sebenarnya. Kalau misalnya kalian tidak menggunakan akun kalian transaksi selama 6 bulan, maka akan dideaktifkan. Terus nanti selama 12 tahun baru nanti diblokir. Nah, nanti kamu masih bisa gunakan ya kalau misalnya kamu pergi aktifkan lagi gitu. Cuman bedanya aturan pemerintah ini dia tuh 3 bulan gitu, 3 bulan sampai 12 bulan. Nah, katanya ada aturan ini karena adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan sebanyak kurang lebih 28.000 transaksi judol. Cuman maksud gue kayak gini, ini kan udah bergulir kemana-mana, udah saling goreng sana, goreng sini, ada yang nggak ngerti asal nyeplos aja, ada juga yang ngerti tapi punya tendensi tertentu terhadap pemerintah, makanya pemerintah dijatuhkan, digoreng sana sini. Maksud gue, PPATK, lu bersuara, keluar, omongin ini, jelaskan ini dengan baik. Wajar aja ini menjadi isu panas yang bergulir di masyarakat karena tidak ada penjelasan yang betul-betul bisa dipahami sama masyarakat. Langsung aja gitu main blokir sana sini, sampai-sampai banyak PMI yang di luar negeri ini yang udah keblokir ininya, ATM-nya, yang udah keblokir bank rekeningnya, ada yang udah punya saldo 160 juta, ada yang udah 50 juta. Padahal mereka tuh cuma nabung. Di bank-bank itu kan ada jenis-jenis ininya ya, jenis-jenis fasilitasnya ya. Ada yang cuma nabung, nggak ada ATM. Nah, PMI itu pakainya yang kayak nabung doang, nggak ada ATM. Terus tiba-tiba dapat kabar bahwa rekeningnya itu tidak bisa digunakan lagi. Jadi kayak bisa nggak sih dijelaskan dulu sebelum satset gitu loh. Ini giliran masyarakat ada yang butuh pertolongan dari pemerintah, penjelasan dulu baru satset. Tapi giliran yang kayak gini, satset dulu baru penjelasan. Sekali lagi gue tuh nggak anti pemerintah ya, tapi kadang-kadang memang orang di bawahnya pemerintah itu ya, orang-orang yang menjalankan pemerintahan ini, pembantu pemerintah ini kadang-kadang rada-rada. Gue pendukungnya Pak Prabowo paling depan, Pak Jokowi paling depan. Tetapi kalau misalnya ada bawah-bawahannya ya, pion-pionnya yang kayak nonsen banget kerjanya, ya mesti kita kritik, mesti kita kasih tahu.
Gue yakin banget karena adanya peraturan ini bukan cuma masyarakat luas yang menjadi korban, tetapi juga perbankan di Indonesia. Itu bank-bank yang ada di Indonesia pasti akan jadi korban juga, ya. Karena masyarakat otomatis akan enggan menabung ke bank, akan berhati-hati lagi, akan mempertanyakan kredibilitas bank-bank di Indonesia. Kayak gitu, akan semakin takut untuk menabung di bank. Kasihan loh jadinya bank-bank ini, bank-bank yang ada di Indonesia itu kasihan loh jadinya. Jadinya akan dipertanyakan, jadinya banyak orang yang takut menabung. Ya enggak? Bener enggak? Karena adanya ini, kalian sebagai masyarakat Indonesia pasti jadi takut kan menabung? Padahal semua bank yang ada di Indonesia kredibilitasnya itu udah bagus banget. Cuman karena adanya aturan ini, maka masyarakat itu menjadi takut menabung ke bank. Yang jadi korban bukan cuma masyarakat, jadi bank juga yang jadi korban. Rasanya kayak nggak masuk akal aja gitu loh. Karena adanya transaksi mencurigakan sebanyak 28.000 transaksi judol. Terus semua masyarakat harus kena dampaknya. Hah? Berarti kurang cerdas PPATK. Masa? Udah mendeteksi ini ada sekitar 28.000 transaksi. Kenapa bukan transaksi yang menjurus ke judol-judol aja tuh yang dibekukan, yang diblokir? Kenapa masyarakat biasa yang memang tujuannya pengen nabung? Kenapa PMI yang memang pengen nabung itu menjadi berdampak juga gitu loh? Kalau misalnya kayak gini, itu akan menimbulkan persepsi dari masyarakat. Masyarakat pasti akan berpikir, lah kok mereka yang transaksi judul malah gue yang kena, berarti orang PPATK ini nggak becus, nggak tahu cara mendeteksi yang mana transaksi yang mencurigakan, yang mana transaksi yang benar-benar. Ya nggak sih? Kalau misalnya memang tujuannya ini untuk membasmi transaksi-transaksi judul, ya harusnya cara kerja kalian yang maksimalkan, ditambah kecanggihannya gimana caranya mendeteksi ini transaksi-transaksi judul, bukan mengorbankan masyarakat-masyarakat lain yang transaksinya memang untuk transaksi yang normal. Gitu loh. Pak, kalau aturan ini keluar untuk orang-orang yang kayak saya, mungkin saya paham, saya mengerti. Tetapi saya juga akan bertanya-tanya, apakah pemerintah ini memang mumpuni membasmi judal-judolan ini atau enggak? Atau memang butuh mengorbankan masyarakat banyak untuk membasmi judol-judolan? I still love you, Pak Prabowo. I still love you. Apalagi nih, rekening diem 3 bulan diblokir, tanah nggak diapa-apain 2 tahun disita, tapi kamu udah 3 tahun nganggur masih juga dicuekin. Canda, tapi fakta. Rekening koruptor udah diblokir belum? PPATK memblokir rekening nganggur karena selama ini banyak yang disalahgunakan, termasuk untuk pencucian uang, dalihnya keamanan. YLKI sampai harus ngomong, jangan sembarangan blokir rekening. Itu bisa jadi tabungan sengaja disimpan. Iya, kan nggak semua orang punya privilege aktif transfer setiap minggu. Ada yang nunggu THR dulu buat isi rekeningnya lagi. Sekarang soal tanah. Banyak tanah rakyat tidak terpakai karena bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Duitnya habis untuk makan, listrik, dan biaya hidup yang naik pelan-pelan tapi pasti. Lalu muncul wacana tanah tak tergarap bisa diambil alih. Pertanyaannya, kalau rakyat tidak bisa mengelola tanah karena tidak mampu, apakah negara akan bantu bangunkan rumah misalnya? Jawabannya, itu bukan urusan kami, udah ketebak. Kalau negara takut pada rekening kosong dan tanah tak tergarap, cobalah sesekali takut pada rakyat yang sudah hilang harapan. Karena itu yang paling sulit dipulihkan. Gimana menurut kalian? Setuju share ya? Debat tetap pakai adab. Kita seharusnya marah karena negara berulang kali mencoba untuk membunuh masyarakat, terutama kelas menengah. Tapi justru mereka yang kaya, oligark, malah dibiarkan dan diberikan karpet merah. Rekening rakyat bisa diblokir, tanah rakyat bisa disita, PPN 12%, marketplace dipajakin, bikin konten medsos dipajakin, main pedal aja harus dipajakin. Belum lagi untuk menanggung beban APBN kita yang begitu bengkak, karena pemerintahnya yang begitu gemuk, terus pemerintahnya programnya begitu boros, rakyat diajak PT-PT, rakyat lagi jadi beban. Program 3 juta rumah, rakyat diwacanakan ikut lagi, harus kena pajak. Lagi-lagi, masyarakat terutama kelas menengah yang lama-lama semakin turun, makin dibunuh justru. Sedangkan berulang kali di waktu yang bersamaan, kita melihat bagaimana orang-orang kaya, elit, oligark, bahkan asing luar negeri diberikan kemudahan dan karpet merah. Amerika dikasih tarif 0%. UMKM kita jelas terancam. Berbagai penambangan pulau-pulau kecil, hutan dibabat atas nama perusahaan-perusahaan untuk investasi, semuanya diberikan karpet merah. Di luar negeri, ide-ide untuk tax the rich atau pajakin orang-orang kaya itu tumbuh dari pemimpin-pemimpin yang progresif. Di kita, orang-orang kaya justru diberikan gelar-gelar haji lah, 9 naga lah, apalah. Bukannya justru malah diberikan tanggung jawab yang besar. Lagi-lagi,
ketika ada program yang begitu besar kayak MBG, kayak IKN, rakyat lagi ujung-ujungnya yang disuruh PT-PT, membebankan lagi-lagi kelas menengah. Buku The State in Capitalist Society bisa menjelaskan hal ini. Negara kita ini memang sudah mengarah kepada perlindungan dan pelayanan kepada orang-orang kapital. Padahal sebetulnya Pancasila kita itu lebih sosialis, keadilan sosial, bicara soal kemanusiaan yang adil dan beradab, dan lain sebagainya. Tapi di mana wujud Pancasila? Hati-hati, kalau terus-terusan pejabat publik kita kapitalis, kalau kata hakim yang mempidanakan Tom Lembong, bisa ditangkap ntar, bisa dipenjara loh ntar. Pemerintah emang nggak habis-habis bikin gebrakannya. Bisa-bisanya rekening yang 3 bulan nganggur bakalan diblokir. Suka banget bikin peraturan yang bikin susah masyarakatnya. Nggak kasihan sama orang tua di desa yang pakai rekening bank cuma buat nabung. Apalagi terakhir juga ada peraturan tanah yang 2 tahun nganggur bakal disita. Yang menurut gue, daripada pemerintah sibuk ngurusin tanah atau rekening yang nganggur, mendingan ngurusin masih banyak banget masyarakatnya yang nganggur. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Saya pikir cuplikan-cuplikan video yang kita simak bersama-sama ini cukup jelas. Dan saya secara pribadi hanya mau mengajak kepada pemirsa sekalian, silakan pemirsa sekalian yang menimbang, silakan pemirsa sekalian yang memutuskan. Apakah rekening kalian tetap diendapkan, tabungan kalian tetap diendapkan di bank, atau lebih baik dananya kita tarik dan kita keep di rumah aja, atau mungkin kita bisa keep di tempat-tempat lain yang tidak seperti yang tidak terdampak, yang tidak berdampak dengan kebijakan dari PPATK ini. Sekali lagi, keputusan ada di tangan pemirsa sekalian. Hal-hal yang kita simak dalam cuplikan video tadi sesungguhnya membuktikan kepada kita bahwa hari ini kebijakan dari pemerintah semakin hari kian semakin bobrok. Kebijakan dari pemerintah semakin hari bukan diapresiasi oleh rakyatnya, tetapi kebijakan dari pemerintah semakin hari kian semakin ditolak oleh rakyatnya. Selalu dikecam, selalu dicaci maki, dan lain sebagainya. Apakah ini bukti bahwa Prabowo Subianto yang adalah Presiden Republik Indonesia telah menempatkan orang-orang yang tidak berkompeten, telah menempatkan orang-orang yang tidak berkualitas, telah menempatkan orang-orang yang tidak punya integritas dalam setiap jabatan yang mereka emban hari ini? Entahlah, tetapi di mata saya semakin kesini janji-janji kampanye dari Bapak Prabowo Subianto tidak ada satupun yang terrealisasi. Makan bergizi gratis, tetapi hari ini banyak sekali siswa yang mengalami keracunan makanan. Yang terakhir kemarin di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, korbannya mencapai 30-40 orang yang keracunan makanan. Tidak tahu di tempat lain. Dan program makan bergizi gratis ini adalah program uji coba dari pemerintah. Bahkan di tempat saya sendiri sampai hari ini dari SD sampai SMP belum merealisasikan tentang program makan bergizi gratis ini. Tetapi inilah kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sama sekali tidak ada faedahnya, yang sama sekali tidak berdampak positif kepada rakyatnya. Poin yang kedua, Bapak Prabowo Subianto hari ini seolah-olah lebih percaya kepada laporan-laporan dari bawahannya, laporan-laporan dari para menterinya, sementara para menterinya dalam tanda kutip laporan kepada Bapak Presiden yang terpenting ABS atau alias asal Bapak senang. Saya berharap bahwa Prabowo Subianto bisa menunjukkan rasa empati, bisa menunjukkan keberpihakan kepada rakyat hari ini yang berteriak di media sosial, yang mengecam Bapak, yang mengkritik Bapak. Kecaman-kecaman yang datang dari rakyat, kecaman-kecaman yang datang dari netizen, itu sesungguhnya untuk mengingatkan bahwa ada yang salah dengan kebijakan pemerintah hari ini. Kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat, kebijakan yang tidak mendukung tentang perekonomian rakyat, dan lain sebagainya.
Saya sangat yakin dan percaya bahwa kebijakan yang lahir dari lembaga PPATK ini, bank-bank yang ada di negara Indonesia pun akan mendapatkan imbasnya. Karena saya sangat yakin para nasabah pasti akan beramai-ramai untuk menarik tabungan-tabungan mereka yang ada di bank daripada berurusan dengan lembaga PPATK yang semakin hari kian semakin ruwet. Lebih baik kita ambil titik zona nyaman dengan cara menarik tabungan-tabungan kita yang selama ini kita keep di bank itu. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan jika informasi ini pemirsa sekalian anggap penting, silakan di-share ke keluarga, sanak saudara, agar mereka jangan sampai menjadi korban dari kebijakan PPATK yang benar-benar brutal, yang benar-benar konyol, yang benar-benar mau menyusahkan rakyat ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.